banyak sekali. Dari satu kelompok nanti cabangnya banyak. Kelompok yang pertama tusamma syahwaniyah. Kelompok yang pertama adalah syahwaniyah, yaitu daya pendorong yang bersifat syahwat. Kalau pengertiannya begini, yaitu hiya quwwatun tab'atsu 'ala tahrikin. Satu daya atau kekuatan tab'atsu 'ala tahrikin, yang mendorong seseorang untuk melakukan gerakan. Yuqarribu bihi minal asya'i, yaitu menuju kepada hal-hal allati ya'taqiduha sahibuha daruriyatan, menuju kepada hal-hal yang dianggapnya atau diyakini itu penting, perlu, daruriyah. Au nafi'atan, atau itu dianggap bermanfaat. Talaban bil ladzati, tujuannya apa? Untuk mencari kenikmatan. Jadi syahwaniyah, ada satu kekuatan, ada satu daya dalam diri kita ini yang bernama daya syahwaniyah, di mana quwwatun tab'atsu 'ala tahrikin yuqarribu bi minal asya'i allati ya'taqiduha sahibuha daruriyah. Jadi ketika yang melihat sesuatu, katakanlah lewat mata, kemudian ada satu dorongan, ada satu keinginan, di mana kita anggap bahwa sesuatu ini bermanfaat untuk kita, sesuatu ini perlu untuk kita. Maka disitulah kemudian kekuatan tadi mendorong atau menyuruh anggota tubuh, ya, yang pertama tadi, kekuatannya pertama untuk melakukan gerakan. Dan itu contohnya dalam kehidupan kita banyak sekali. Hampir semua aktivitas kita, gerak kita, itu tidak lahir dari hal yang kosong, tetapi lahir dari, kalau tidak syahwaniyah, nanti muncul dari ghadabiyah. Jika kita melihat, merasa sesuatu itu perlu, bermanfaat untuk kita, maka daya ini akan memerintahkan daya yang tadi, yang pertama tadi itu untuk melakukan berarti tendon, ligamen, otot, dan lain sebagainya tadi itu, dia menunggu perintah dari mana? Dari al-ba'ithah, pemicu. Dari pemicunya. Nah, itu seperti potret, ya, kalau dalam bahasa di sini suwarum. Dia bisa menangkap gambar-gambar. Jadi dalam otak kita itu banyak gambar. Setiap yang kita lihat itu ada banyak gambar. Nah, yang kedua, al-ukhra tusamma ghadabiyah. Yang kedua adalah ghadabiyah, yaitu kekuatan penggerak yang bersifat amarah atau emotif. Kekuatan penggerak yang bersifat emotif. Kalau yang pertama tadi apa? Kekuatan atau daya penggerak yang bersifat keinginan. Kalau yang kedua tidak, itu ghadabiyah. Yaitu apa? Hiya quwwatun tab'atsu 'ala tahrikin yadfa'u bihi asy-syai'a alladhi ya'taqidu bihi annahu dharrun aw mufsidun. Adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bergerak dengan cara menyingkirkan sesuatu yang dianggapnya berbahaya atau merusak, dengan tujuan untuk mengalahkan pihak lain atau memperoleh kemenangan. Jika kita menganggap bahwa sesuatu ini bisa berbahaya kepada kita, maka kita akan melakukan satu gerakan. Misalnya sebenarnya ada serangga berbahaya yang bisa membahayakan, madharatun, maka muncullah sebuah dorongan, sesuatu kekuatan yang mendorong anggota tubuh itu bergerak. Tujuannya apa? Menghindarkan. Jadi ba'itha ghadabiyah ini fungsinya adalah untuk menghindarkan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk manusia, sesuatu yang bisa membahayakan manusia. Nah, ini juga tidak terjadi hanya manusia, hewan itu juga.
bahwa hewan sampai tinggal. Hewan itu ketika ada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, dia akan berusaha untuk menghindari. Dia akan berusaha untuk mencari jalan untuk keluar dari sesuatu yang membahayakan. Nah, di situ namanya apa? Tusamma ghadabiyah. Jadi kekuatan penggerak yang bersifat amarah. Nah, kedua-duanya inilah disebut daya muharrikah. Kekuatan yang bisa menggerak muharrikah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa daya pada jiwa hewani ini ada dua. Satu yang muharrikah, yang kedua itu mudrika. Kalau mudrika itu daya tangkap. Nah, sekarang coba kita lihat daya tangkap. Wa ammal mudrikatu faqisman. Adapun daya tangkap itu ada dua bagian. Yang pertama zahiratun, daya tangkap luar, wa batinatun, daya tangkap dalam atau internal. Wa amma zahiratu, adapun daya tangkap luar atau eksternal, fahiya al-hawasul khams, yaitu panca indera atau 5 indera. Mulai dari apa itu? Indera perasa, indera pencium, indera penglihatan, indera pendengaran, ya ada 5 itu ya. Nah, itu dia bisa menangkap. Kalau tadi kan gerak ya, jadi gerak kemudian ada pemicunya. Kalau geraknya namanya haraka mubasyir tadi itu, kalau pemicu namanya ba'i. Tidak mungkin ada gerakan kalau tidak ada pemicu. Baik. Di sisi lain, pada jiwa hewani ini juga ada istilah daya mudrika atau kekuatan untuk menangkap, kekuatan untuk mencerna. Yang pertama itu daya yang bersifat eksternal, daya luar. Itu ada pada indera kita. Mata ini contohnya, itu dia bisa menangkap sesuatu yang dari luar. Demikian juga perasaan bisa menangkap dari luar, dalam. Belum lagi ada lidah. Orang Jawa itu orang sini itu ya. Iya, itu kok bahasa Indonesia. Air liur, air udah. Liur apa udah? Air udah tadi. Itu misalnya kalau air udah ya, bono kopi, cekak kafe. Munculnya rasa itu karena kolaborasi antara benda itu dengan air lidah kita. Itu kalau menurut Ibnu Sina. Nah, baik. Nah, itu bersifat zahiratun itu ada, yaitu panca ini. Dia akan menangkap hal-hal eksternal, akan memotret hal-hal eksternal. Nah, kalau dalam hal ini kata Imam Ghazali, walasna nutnibu fi tahqiqi. Kami tidak akan berpanjang lebar dalam hal tahqiqnya, membahas hal ini. Wa in kana al-qawlu fi ma'rifati haqa'iqiyya tawilan jiddan. Kalau ini dibahas itu panjang sekali, akan luas sekali. Karena itu cukuplah walakin farduna dzikrul mujmal. Kami akan menyebutkan yang mujmal saja.